Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Grace di Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Saat ini umat Kristiani sedang berada di masa Prapaskah. Adik-adik tahu nggak apa itu masa Prapaskah? Di masa Prapaskah kita bersama-sama menantikan hari kebangkitan Yesus Kristus. Cerita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 20 sampai 40. Kita baca melalui video animasi berikut ini. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Dalam perjalanan menuju penyaliban, Yesus menerima olok-olok dari prajurit dan orang-orang di sekitarnya. Para prajurit juga melihat bahwa Yesus sudah sangat kelelahan. Agar Yesus tidak wafat di jalan, lalu prajurit meminta Simon dari Kirene untuk membantu Yesus membawa salibnya. Tapi bantuan dari Simon ini tidak mengurangi banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus tidak hanya harus membawa salib yang begitu berat, tapi ia juga didera, lalu dia diberi mahkota duri.
dipaku tangan dan kakinya. Belum lagi Yesus harus menderita secara mental. Dia diolok-olok, diteriaki, salibkan dia, padahal dia gak bersalah. Ditelanjangi dan disalibkan di antara para penyamun. Di depan banyak orang, kehormatan Yesus seakan diinjak-injak. Padahal selama ini Yesus terkenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak sekali pengikut. Kenapa sih Yesus harus melewati banyak ujian berat untuk menebus dosa manusia? Melalui hukuman salib yang penuh penderitaan ini, Yesus membayar lunas semua dosa-dosa manusia. Semua hanya karena begitu besar kasih Allah kepada kita anak-anaknya. Dan Yesus juga memberikan kita harapan baru untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, makin seturut dengan kehendak Tuhan melalui kebangkitannya di hari yang ketiga. Sudah ditebus oleh Yesus bukan berarti kita bisa hidup seenaknya saja. Kita tetap harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Terima kasih ya sudah ikut sekolah minggu online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.